kelangkaan dulu. Pada saat barang langka harga pasti naik. Kita ambil contoh, harga ayam di Tanjung Pinang itu sempat menyentuh 80.000. Kemudian setelah pemerintah meminta berbagai peternak ayam melakukan operasi pasar, harga turun. Tapi dengan contoh tersebut, Anggota Komisi 2 DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyoroti harga beras di Batam yang mengalami kenaikan signifikan dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga beras menurutnya tidak terlepas dari tingginya ketergantungan daerah terhadap impor. Hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Terkait kenaikan harga beras di Batam ini, lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan kami dari Tribun Batam, ada rekan Beres Lumantobing. Rekan Beres Lumantobing, silahkan laporan selengkapnya. Baik, rekan Alvin, selamat sore Tribuners. Jadi perlu kami laporkan bahwa kemarin rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan peninjauan layaknya sidak, peninjauan terhadap aktivitas bea cukai di pelabuhan ASDP ataupun kapal Roro di pelabuhan Telaga Punggur Batam. Rombongan Komisi 2 ini memantau langsung aktivitas petugas bea cukai ketika melakukan pemeriksaan ataupun pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan truk yang membawa sembako melintasi perairan Bintan untuk keluar dari Batam. Begitu. Memang hasilnya ada perketatan sehingga hal ini menjadi faktor pemicu adanya kelangkaan di sejumlah kabupaten kota seperti Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang mengalami kelangkaan dengan imbasnya kenaikan harga komoditi sembako seperti beras dan daging. Nah, salah satu anggota DPRD Komisi 2 mengatakan atau menyoroti adanya kebijakan perketatan tersebut. Nah, ia menilai memang Batam merupakan kawasan FTZ yang beda dengan Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang. Nah, merujuk adanya aturan baru bahwa pengeluaran barang dari Batam harus melengkapi surat PP FTZ 01 dan 02 ditambahi dengan adanya izin usaha kawasan, ini dinilai mempersulit pendistribusian logistik untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kepulauan Riau. Lantas yang menilai dan berharap adanya semacam regulasi yang memberikan distribusi sembako dari Batam ini bisa mudah keluar dari Batam dengan kawasan FTZ, sehingga adanya semacam aturan khusus yang memberikan kemudahan. Nah, hasil dari pemantauan di lapangan tersebut dalam rapat koordinasi dan terjadi di provinsi bahkan ke pemerintah pusat untuk menangani permasalahan ketersediaan dan harga sembako di beberapa kabupaten kota. Mungkin demikian laporan singkat rekan Alvin. Terima kasih. buahan, sayuran. Nah, itu apakah tidak ada solusinya gitu loh? Kalau bahasa yang dilakukan by rule, ya semua harus ada surat. Maupun Anda dari Medan, mau dari Jawa, Anda masuk ke Batam, mau keluar harus ada surat. Nah, ini yang menjadi masalah. Ada kemungkinan akan didorong sampai ke DPR RI? Pasti. Karena ini kalau ini berlakuan terus, kebutuhan bahan pokok di Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna ini sangat terganggu. Kalau nggak salah Pak Gubernur pernah membahas suatu rapat Forkompinda. Ya, kita tahu nih bilang mungkin diskresi, terus juga ada itu untuk barang luar negeri. Iya. Kalau misalnya dibuat berdasarkan kewenangan FTZ Bintan, FTZ Karimun melakukan impor langsung tidak melalui Batam, itu adalah untuk barang-barang luar negeri, kebutuhan misalnya di Lagoy dan sebagainya. Tapi bagaimana barang dalam negeri yang hub, memang ada transportasi yang tidak ada ke ke Tanjung Pinang misalnya, ada kapal-kapal yang dari Sumatera yang lewat ini. Saran dari teman-teman petugas bea cukai memang diminta barang itu disegel dari sana gitu loh, cuma untuk numpang. Tapi kalau ini kan akan membuat suatu permasalahan baru, karena kebutuhan di sini kan dia dalam borongan, misalnya 10 ton untuk Kepri 10 ton, kemudian dia baru pisahkan
1 ton ke Tanjung Pinang, 1 ton dikirim ke Dabuk, 1 ton lagi kirim Anambas. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jadi perlu duduk bareng ya Pak ya? Ya, Oke, itu untuk menyelesaikan. kelangkaan dulu. Pada saat barang langka harga pasti naik. Kita ambil contoh, harga ayam di Tanjung Pinang itu sempat menyentuh 80.000. Kemudian setelah pemerintah meminta berbagai peternak ayam melakukan operasi pasar, harga turun. Tapi dengan contoh tersebut kita sudah bisa melihat bahwa harga 80.000 ini bukan main-main lagi. Kalau kita bandingkan Batamnya cuma 30-an ribu sekilo. Jelas cukup lah ya. Ya. Kelangkaan dulu. Pada saat barang langka harga pasti naik. Kita ambil contoh, harga ayam di Tanjung Pinang itu sempat menyentuh 80.000. Kemudian setelah pemerintah meminta berbagai peternak ayam melakukan operasi pasar, harga turun. Tapi dengan contoh tersebut kita sudah bisa melihat bahwa harga 80.000 ini bukan main-main lagi. Kalau kita bandingkan Batamnya cuma 30-an ribu sekilo. Jelas cukup lah ya. Ya. Kelangkaan dulu. Pada saat barang langka harga pasti naik. Kita ambil contoh, harga ayam di Tanjung Pinang itu sempat menyentuh 80.000. Kemudian setelah pemerintah meminta berbagai peternak ayam melakukan operasi pasar, harga turun. Tapi dengan contoh tersebut kita sudah bisa melihat bahwa harga 80.000 ini bukan main-main lagi. Kalau kita bandingkan Batamnya cuma 30-an ribu sekilo. Jelas cukup lah ya. Ya. Kelangkaan dulu. Pada saat barang langka harga pasti naik. Kita ambil contoh, harga ayam di Tanjung Pinang itu sempat menyentuh 80.000. Kemudian setelah pemerintah meminta berbagai peternak ayam melakukan operasi pasar, harga turun. Tapi dengan contoh tersebut kita sudah bisa melihat bahwa harga 80.000 ini bukan main-main lagi. Kalau kita bandingkan Batamnya cuma 30-an ribu sekilo. Jelas cukup lah ya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.